tangan semua seperti ini. Bisa nggak? Kurang. Tepuk lagi nih. Yang harus kita tembok besar seorang pendongeng itu yang harus dia rubuhkan pertama itu adalah rasa malu. Dia harus percaya diri. Nah, gitu Pak. Bobo. Jadi kita memang harus pede. Nah, pede. Nah, interaktif ini kalau saya lihat ini lebih bagus daripada gaya mendongeng yang lain. Interaktif itu begini. Kita ajak anak-anak itu mengikuti apa yang kita lakukan. Biasanya para pendongeng itu untuk melahirkan suatu suara aja, mereka latihan tiap pagi. Suatu suara kokokan ayam, nah, itu tiap pagi buka itu, tiap pagi. Lagi menggosok. Nah, sampai kita, usahakan Kak, kuasai satu dongeng andalan sampai kakak bosan membawakan dongeng itu. Jadi dengan sendirinya suara 1, suara 2 itu nggak akan tertukar. Kalau kita punya dongeng andalan, jangan ganti dongeng kita sebelum dongeng yang satu itu belum tuntas dan masih ada kekurangan. Nah itu. Nah kalau misalnya kita udah tahu, kalau kita sudah sering membawakannya di dongeng, otomatis itu udah langsung aja di otak. Ini suara ini lagi gitu. Nah gitu. Cara mengeluarkan suaranya memang harus dapat apanya ya, kayak pakem gitu loh gitu. Nah misalnya gini, kalau suara besar, suara narator, suara kita sendiri gitu. Di pagi hari, adik-adik, seorang anak bernama Mala terbangun dari tidurnya, gitu ya. Terus suara satunya, Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah itu kita latihlah setiap pagi satu suara aja dulu, sampai kita dapat. Pas taruhnya sini. Coba saya tes ya satu-satu suara dulu kita masuk. Coba suara 1 dan 2 dan suara yang besar. Halo teman-teman. Nah satu lagi. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Pokoknya 3 suara itu beda. Coba. Terserah bunyinya kayak apa, yang penting. Kalau nggak bisa membedakan suara, ada trik satu lagi, tempo. Misalnya gini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tio. Nah, temponya jadi cepat. Padahal saya tetap kayak gitu aja. Saya tuh di sana aja, lidah dan apa saya tetap di sana, tapi tempo saya percepat. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dede. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dede. Nah, gitu. Tempo kalau kita nggak bisa mengubah. Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dede. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dede. Halo teman-teman. Nah kalau mau toko besar, coba. Halo teman-teman. Perkenalkan. Nama aku Dodo. Halo teman-teman. Perkenalkan. Nama aku Dodo. Coba di I. Coba. Halo teman-teman. Perkenalkan. Nama aku Dodo. Bisa kan? Enggak perlu. Coba di E. Coba. Tarik napasnya. Keluarkan. Perutnya jadi gendut, keras. Nah, sampai keras ya. Coba kita coba ya yang E. 1, 2, 3. Pegang perutnya. Nah, coba pegang perutnya. Rasakan udah keras atau belum? Ulang lagi. 1, 2, 3.
ibu-ibu sudah pengalaman karena udah pernah melahirkan ya. Ya kayak ini gitu lah, kayak kita gitu. Coba bisa ya? Coba kita ulang lagi. 1, 2, 3. Udah dapat tadi ya? Suara besar. Oh. Iya teman-teman. Coba. Iya teman-teman. Iya teman-teman. Iya teman-teman. Oke, sekarang coba kakek-kakek lagi. Coba. Oke, di sini. Coba. Perkenalkan. Coba kayak orang batuk. Perkenalkan. Coba. Perkenalkan. Nah, kayak nenek sihir. Iya. Perkenalkan. Nah, coba lagi. Nenek-nenek lagi ya. Suara I itu bisa anak kecil, E itu bisa anak laki-laki, itu bisa anak perempuan. Nah, yang tadi yang kakek-kakek itu. Nah, coba sekarang lidah kita tarik ke dalam, taruh di langit-langit di tengah-tengah, di atas. Perkenalkan nama aku Kekel. Ayo teman-teman. Perkenalkan nama aku Kekel. Nama teman-teman siapa? Di tengah, di atas, di langit-langit. Angkat. Teman-teman, perkenalkan nama aku Kekel. Nah, pokoknya ini saya sudah mengajarinya di mana posisi-posisi E, I, A itu nanti memang nggak tuntas nih hari ini. Latihannya harus berbulan-bulan sampai di rumah. Sekarang coba nenek lidahnya taruh di bibir, di luar, nah gitu ya. Ya, siap-siap foto, Dika. Kayak gini. Ya saya. Aku mau mencari siapa? Nah, jangan ketawa Bu, diperhatiin Bu. Coba lidahnya semua taruh sini. Oke. Ngomongnya nggak jelas. Nggak boleh yang ngomongnya. Aku mau mencari cucuku. Ayo coba. Nih, tutup semua giginya. Aku mau mencari cucuku. Aku mau mencari cucuku. Ayo Bu, coba Bu. Aku mau mencari cucuku. Aku mau mencari cucuku. Apa jadi nenek? Coba deh. Aku mau mencari cucuku. Ulang lagi. Aku mau mencari cucuku. Coba ya, semua ya. Aduh. Dibantu mulutnya. Oke, tunggu. Nah, ada satu yang harus saya kasih tahu, kakak kasih di sini. Kita pendongeng ini biasanya ya jangan pedulikan teman-teman kita, orang-orang yang akan melihat kita. Nah, karena kita target kita anak-anak. Nah, memang kalau orang awak kok biasanya kan siku manggala itu. Nah, itu memang kita yang harus kita tembok besar seorang pendongeng itu yang harus dia rubuhkan pertama itu adalah rasa malu. Dia harus percaya diri. Nah, gitu Pak.
Jadi kita memang harus pede. Nah, ngomong-ngomong pede nih kita coba dulu ya. Kita tepuk joy-joy dulu. Nah, kalian ajarin ya. Tepuk joy-joy. Nah, ajarin. Ini caranya. Tepuk sukacita. Tepuk sukacita. Joy-joy. Joy-joy. Sukacita, 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 sukacita. Dari ini saya bisa melihat siapa yang pede nggak pede. Nah ini boleh kita pakai ya buat yel, buat ice breaking, ngajarin anak-anak. Nah coba dulu ya, tepuk sukacita, tepuk sukacita, joy joy, joy joy. Sukacita, 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 sukacita. Yuk berdiri semuanya yuk. Nah saya lihat dulu nih kepedeannya. Kalau udah pede, nah ini berarti ini udah bisa nih. Beberapa bulan lagi turun ya, tapi jangan sampai terjadi bencana ya. Oke, kita coba. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita. Sukacita. Kurang, masih ada yang belum kompak nih. Oke, kita ulang lagi. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita. Sukacita. Nah, silakan dulu. Nah, ini aja yang seperti ini aja. Kita yakin gaya kita memainkan yang satu ice breaking ini saja anak-anak udah senang. Anak-anak udah senang. Dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sukacita, sukacita. Nah, ini anak-anak gitu ya. Tapi kalau kita yang semangat, anak-anak akan lebih semangat. Yuk kita coba lagi ya. Suara nenek tadi sampai mana tadi? Wah, ini Kak. Nah, suara binatang. Binatang ini misalnya ya kayak kucing. Gimana bunyi kucing? Ada bisa. Sapi gimana bunyi sapi? Jadi kita nggak harus seperti sapi, yang penting anak-anak tahu itu sapi. Gajah? Biasa gitu. Burung bala? Ayam lagi, ayam gimana? Oke, ayam kok pagi itu enak banget nih, anak-anak paling senang karena kalau kita ambil temanya pagi. Coba tangan semua seperti ini. Bisa nggak? Kurang. Tepuk lagi nih. Udah bisa ya? Udah bisa? Bisa apa lagi? Tikus. Nah, ya. Oke, nah kuasai itu suara-suara binatang. Nah, apalagi suara apa lagi? Suara kendaraan misalnya boleh. Suara-suara alam, misal hujan misalnya, itu bisa juga. Suara kendaraan, misalnya kini berkuda. Coba. Coba. Udah coba apa Rika? Belum ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. Suara. Saya mau kasih teknik ya. Teknik. Gini. Bawa kartu ATM juga bisa. Saya belajar dari kartu sebenarnya gini. Ada bawa kartu? Ada. Coba keluarin dulu Kak. Kalau ada kartu boleh. Coba pakai itu. Coba. Nah, saya diajarin sama Kak Ucon Surabaya itu pakai kartu awalnya. Nah, gembus.
Nah, nanti kalau sudah bisa pakai kartu itu, boleh pakai. Masya Allah, Allah menciptakan anggota tubuh kita ini sebenarnya untuk kita olah. Semuanya bisa. Nah, ini bisa kita pakai ini. Bisa ya, pakai teknik selajari. Ini yang bisa kayak gitu Kak Ucen tuh yang sering gitu. Sama saya yang bisa 150 suara. Nah, pokoknya Bunda awal ini tiga aja. Cari dongeng yang 2 tokoh aja atau 3 tokoh. Habis itu suara narator, ya. Nah, suara-suara alam, cari apa yang bisa Bunda kuasai gitu. Nah, paham? Nah, kita masuk apa lagi ya? Nah, tadi saya boneka ya. Boneka. Oh ya. Saya dongeng itu, Bun. Tadi kita pakai buku ya. Habis itu kita boleh pakai origami. Misalnya gini. Ayam ya. Nah, kita cerita. Misalnya habis itu ikan berenang gimana Mim? Gini. Ikan lompat. Nah, itu. Coba. Lemparin dulu. Nah, ini kalau Bunda tidak pakai media pun anak-anak akan senang dengarnya. Dengan apa kita olah semua kata huruf. Coba gini dilempar. Dia menangis adik-adik, air matanya pun jatuh. Bisa juga. Nah, teknik lempar. Ya bisa ya Bun ya. Pokoknya harus iseng. Belajar suara-suara itu harus dari keisengan kita sendiri. Nah, harus dari keisengan kita sendiri. Nah, tadi ya pakai origami. Kadang saya pakai origami. Nah, kadang saya pakai wayang buatan sendiri. Ini kisah tentang Limo Hanyu ya. Limo Hanyu yang saya bawakan cerita orang dosen Unan, cerita dosen itu mengumpulkan cerita-cerita anak Minang zaman dahulu, ada Limo Hanyu. Nah, itu saya ceritain. Cuman dalam Limo Hanyu itu kan ceritanya ini ya, seorang pemuda, dia makan jeruk, habis itu jeruknya ketemu jeruk hanyut, dia haus, dia makan, terus dia baru sadar kalau itu bukan haknya dia. Dan habis itu dia pergi mencari siapa yang punya kebun jeruk itu. Ternyata ada syarat ya, mau nggak nikah sama anakku gitu kan. Tapi anakku buta ini ya. Nah, saya bawakan, tapi ini diceritakan bahwa dia anak yatim, anak yatim. Dia makan jeruk, dia mau mengembalikan. Habis itu bapak itu selalu dengan kejujuran di sekolah, nyoda di sekolahan. Tercapai lah cita-citanya jadi polisi. Nah, itu diceritain. Boleh pakai wayang. Tapi enaknya kita nggak pakai mic ini ya. Enaknya mainnya gini-gini. Nah, kalau pakai wayang ini usahakan ada tempat tancapnya, Bun. Kak, ada tempat tancapnya. Atau mau ditulungkupin juga bisa, tapi kita sudah mengaturnya, yang mana lagi atur posisinya. Jangan sampai kita lagi dong kita cari-cari mana lagi berbara tadi berbara kalau perlu tandon di belakang. Kita andai di belakangnya. Lama anak-anak menunggu tuh, apalagi dengan konsentrasinya usia ditambah 1. Lama kan? Nah, jadi kita tandai. Kalau kita tancap lebih bagus lagi, lebih cepat. Oke. Nah, ini kadang saya pakai gambar. Nah, tapi gambar ini bagi anak, gambarnya tapak badai ya gambar. Nah, gambar ini biasanya anak-anak ada yang suka tarik-tarik ya. Dia kepo, dia berdiri ke depan. Dia aja tetap tutup
gitu kan. Tertutup. Itu gimana caranya dia tetap aja berdiri? Gimana sih cara hadapin hal yang seperti itu? Nah caranya, minta bantu dia untuk pegang gambarnya. Nah, ada sini. Nah, bantu ibu ya. Nah, bantu dia. Jadi dia mau dia pegang gambarnya kayak gitu. Nah ini kalau media gambar ini sering kayak gitu. Oke, habis itu kita pakai boneka. Nah ini boneka. Boneka tangan. Nah siapa di sekolahnya ada boneka, mungkin di rumahnya ada ya? Ada ya kak ya? Ada ya. Nah ini boneka tangan. Boneka tangan ini. Teman-teman, perkenalkan nama aku Po. Siapa namaku? Papa. Siapa namaku? Papa. Makasih teman-teman. Nah, misalkan hidup yang gini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Po. Apa nama aku? Apa nama aku? Nah, mana ya nak? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Po. Siapa namaku? Enak kan? Kita memainkannya dengan penuh semangat juga gitu loh. Nah gitu. Ini boneka tangan. Kemudian boneka ini di bunda yang bisa berkreasi silahkan bikin dari kaos kaki. Kaos kaki ya, namanya puppet sock. Puppet sock dari kaos kaki. Nih, nah gini enaknya. Nah ini udah kayak puppet nih. Nah itu ya, ini dari kaos kaki. Ini puppet sok puppet. Kemudian ini si tupai. Nah gitu bunyinya kalau lompat. Ini si tikus tadi ya. Nah ini kayak Budi nih di Jakarta. Ini mainnya gini loh. Gini. Adik-adik kalian mau cerita nih tentang seekor tikus. Masih cantik kan adik-adik ya? Oh anak-anak tapi dia penasaran tetap pingin ngapain sih tikus itu? Nama kamu? Halo kamu, halo teman-teman. Nah gitu. Nih ada masuk tunjuknya. Dimainkan. Ya si itu sebenarnya kayak sulap tuh, alat sulap sebenarnya. Nah itu gini. Nah mainin boneka ini, main boneka biasa. Nah boneka biasa itu ya jangan tegang, goyang-goyang. Hai, aku mau cari makan. Di mana ya? Ini aku mau cari makan. Itu ya. Nah anak-anak senang gitu. Nah usahakan ada gimmick juga. Tahu gimmick? Gimmick itu bisa gini. Adik-adik beruang mencari makan. Mencari makan. Dia keluar dari rumahnya dia mencari makan. Nah, dia beruang berjalan itu usahakan ada gimmick gitu. Aku cari makannya mana ya? Nah gitu. Nah atau beruangnya atau misalnya si Mala ya, Mala mau jualan kue. Nah, kayak gini aja. Nah, anak-anak senang, dia akan spontan tepuk tangan. Nah, itu namanya gimmick. Nah, habis itu ada lagi kalau misalnya kita cerita, saya sering roadshow dongeng kemanusiaan, misalnya tentang kisah anak Palestina. Nah, kita ceritain di sana tentang orang tentara Israel marah. Nah itu kita mainkan gitu kan. Kan tokohnya jahat tapi kita main-mainkan nggak apa-apa gitu. Karena kalau jahat betul serem bagi anak. Akhirnya anak-anak nggak mau denger ya. Jadi gini Pak. Lapor jenderal, semalam bocah-bocah Palestina tembak posko 1.
Aku Indra, mataku sakit Indra. Ah, gitu dibikin lucu-lucu gitu. Nah itu yang tadi tuh gimmick namanya, gimmick ya. Jadi ketika mau pergi, anak-anak pamit ke sekolah sama ibunya, dia ketemu teman-temannya. Ibu aku pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam malah. Dadah bu, dadah malah. Adik-adik malah pun berangkat ke sekolah. Bantu tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Nah, disapanya teman-temannya. Lebih enak kayak gitu. Oke, paham ya Kak sampai di sini? Kemudian boneka. Duh. Nah, ini boneka ini biasanya pendongeng menjadikannya ikon. Ikon ya. Nah, apa beda boneka pendongeng dengan boneka ventriloquist? Pernah dengar istilah ventriloquist? Pernah? Belum ya? Jadi ventriloquist itu adalah seni sulap suara. Seni sulap sini aja. Seni sulap suara ya. Nah, seni sulap suara itu berasal dari luar negeri yang biasanya mereka memanfaatkan itu untuk acara-acara gereja gitu. Tapi bonekanya bukan boneka ini, bonekanya boneka silikon dan ada expirednya gitu. Nah, terus harganya itu paling murah 10 jutaan lah silikon. Nah, kalau boneka pendongeng kayak ini bahannya apa namanya, fabola, ada ini kain lah gitu lah. Nah, habis itu masih memperhatikan tidak ya tangannya tidak mirip gitu. Dan bedanya pendongeng memainkan boneka dengan ventriloquist, pendongeng ini hanya media. Sementara ventriloquist memang digunakannya memang untuk sulap gitu, permainan sulap gitu. Nah, kita cuma untuk media dongeng. Nah, media dongeng. Jadi cara mainkan boneka ini tidak apa kita pakai tekniknya ventriloquist kalau kita bisa. Maksudnya gini, agar anak-anak enakan gitu liatnya itu. Halo malah, iya kakak. Apa kabarnya? Aku baik. Kelihatan nggak kalau saya ngomong? Enggak ya, gitu. Jadi kalau kita belajar sulap suara itu, jadi anak-anak merasa bonekanya itu suara dari bonekanya. Tapi saya untuk anak TK sampai kelas 1 SD saya sampaikan bahwa kalau ada suaranya itu dari suara Kak Dedel gitu. Nah, ini hanya boneka-boneka, ini hanya mainan, dan saya bilang gitu. Iya Kak. Nah, caranya saya gini. Nah, ini besar kali ya semalannya, berat nih. Spiki aja deh. Nah, cara ini saya ajarin nih cara ini memainkan boneka ini harus saya sarankan tadi untuk pendongeng pemula gak usah pakai media boneka ini karena ini udah otak kanan otak kiri. Udah otak kanan otak kiri ya kan. Karena kita memikirkan jalan cerita, terus kita memikirkan lip sync nih antara mulut kita dengan boneka gitu kan. Iya itu nah 2 1 iya, nah gitu iya, tutup lagi, buka tutup per satu suku kata. Jadi jangan kita iya ini aja biarin, terus kita ngobrol jadi adik-adik apa aja kasihan anak-anak udah. Jadi kita usahain tutup lagi. Apa kabarnya Piki? Baik. Piki sekarang lagi di mana? Iya, lagi di mana? Lagi di Payakumbuh. Lagi Payakumbuh ya? Iya. Nah, gitu. Nah, biasanya saya sering mainnya gini. Anak-anak kan merasa tidur di mana sih suaranya? Kalau di dunia ventriloquist nggak boleh kayak gini nih. Tidak berperi kebonekaan. Tidak boleh. Jadi kalau di ventriloquist benar-benar
pendongeng itu penampilannya tidak boleh bagus dari bonekanya. Jadi boneka tuh dikasih sepatu, dikasih kacamata, benar-benar dikasih pakaian yang bagus gitu kan. Karena artisnya itu boneka. Tapi kalau kita didongeng tidak seperti itu, gitu kan. Harga boneka ini cuma media kita gunakan untuk ice breaking. Nah, saya biasanya menggunakan boneka ini untuk bisa siap dongeng kisah kepalestinaan, bisa cerita sedih, cerita muhasabah inspiratif, kan anak-anak pada nangis kan. Dan kita para pendongeng bertanggung jawab untuk mengembalikan keceriaan anak-anak. Jadi protes para guru, gimana nih anak-anak kami sampai kakak pulang dia tetap nangis, nggak mau belajar lagi. Nah, jadi PR kami para pendongeng menghibur kembali minimal 10 menit terakhir dihibur dengan boneka. Hapus air matanya ini, nah baru baru mereka ketawa lagi gitu. Nah, kalau dalam ventriloquist boneka itu harus pakai stand up, berdiri kayak tadi ya. Dia nggak boleh melayang, apalagi menunjukin itu udah beri kemonekaan gitu ya. Nah, kita tidak begitu. Ini hanya boneka-boneka saya sampaikan ke anak-anak. Nah, tapi supaya enak mainnya gimana ya? Itu suaranya dari mana Kak Dede? Oh ya, baterainya Kak Dede masukin dulu ya, ambil. Maksudnya ambil satunya, Nah, sebenarnya kita mencuri perhatian anak aja gitu kan. Masukin. Kita tes yuk, bonekanya bisa bicara nggak ya? Terus ayo panggil namanya adik-adik. Piki. Diam aja sedikitnya. Piki kata dia. Piki. Diam aja. Oh iya, Kak Adina lupa tekan tombol di belakangnya. Coba panggil lagi. Piki. Iya. Oh, gue waduh, wah, nanti sebenarnya. Iya, Tante. Oh ya, nggak bisa nyanyi. Coba tanya Piki kesini mau ngapain? Piki mau ngapain? Merasa serentak nanya, Piki mau ngapain? Mau makan? Kata enggak. Oh, mau apa? Mau minum? Kata enggak. Jadi boneka ini saya jadikan dia sosok yang usil, sosok yang tidak tertib. Ya, jadi anak-anak menganggap itu diri dia sebenarnya gitu. Tapi endingnya dia minta maaf. Nah, endingnya dia patuh, endingnya dia memberi semangat buat anak-anak gitu. Jadi memang sengaja tokohnya dibikin jahil gitu. Beda dengan si Mala ini, biasanya saya bawakan di dongeng dia jadi anak yang soleh gitu ya. Nah, jadi khusus Piki boleh main boneka ini Kak. Cuman ya gitu, yang tadi otak kanan otak kiri gitu. Nah, kalau belum tektoknya itu belum dapat, lebih baik nggak usah main boneka dulu gitu. Nah, harga boneka berapa sih Kak? Boneka dongeng kayak gini kisah buat yang kecil nih ya 250, yang ini sampai 900.000 ada. Macam-macam harganya gitu kan. Boleh kalau mau itu dijadikan ikon boleh nabung dulu. Habis itu main yang enak. Jadi main boneka ini termasuk dalam sulap suara. Nah, terus apa lagi? Saya sulap ya. Nah, usahakan sulap yang kita bawakan itu adalah sulap yang mengandung edukatif. Tidak asal-asal sulap gitu ya. Misalnya nih saya bawa nih kantong ajaib ya. Saya bawa kantong ajaib. Nah, kantong ajaib ini tema kita tentang sedekah. Kali itu tentang sedekah. Jadi siapa yang bersedekah Allah akan lipat gandakan gitu kan. Nah, sebelum adik-adik ini ada kantong ajaib, siapa nih yang mau bersedekah? Ada yang mau bersedekah misalnya 500. Nah, sebelumnya kita masukin nih uang misalnya berapa gitu kan. Puter-puter, diputar-putar, pro jadi apa? Jadilah uang 50.000. Wah, inilah umpamanya adik-adik bersedekah akan balas gitu. Anak tepuk tangan. Nah, dikaitkan dengan edukatif, tidak sembarang surat juga kita mainkan gitu. Termasuk misalnya saya bawa buku gambar ataupun surat air. Karena saya bawa surat air, bawa betadin, itu tentang gambaran siapa tadi di rumahnya mamanya sudah bikin sarapan habis itu nggak makan, airnya jadi kotor masukin betadin gitu ya.
siapa yang kemarin tiba sholat subuhnya kayak tujuh tangan, wah satu lagi deh. Pokoknya yang jujur itu kita apresiasi anak-anak seperti itu. Nah siapa yang temannya minta maaf tapi nggak mau maafin gitu, kayak tuh kotor lagi airnya, gimana cara putihkan air ini gitu, dia bilang gitu kan, gimana ya caranya gitu. Oh anak tuh ya memaafkan, rajin sholat gitu, mau kita putihkan ya bantu ya, kita main sains ya, bantu nanti airnya jadi putih lagi. Nah gitu, itu juga saya masukkan dalam permainan. Sebenarnya itu sains ya, cuman kalau dalam dunia sulap itu sulap, nggak boleh dibilang permainan kata dia, nggak boleh menjatuhkan profesi. Nah kalaupun kita mainkanlah dengan secara profesional, jangan menjatuhkan profesi para pesulap gitu kan nih para pendongeng, karena dongeng itu tidak hanya cerita, semuanya itu rangkaian dari dongeng, nyanyian, tepuk tangan, big box, sulap, itu kayak gitulah metode dongeng yang sebenarnya dongeng yang interaktif gitu. Nah ini misalnya gini, yuk adik-adik. Nah ini saya sering gunakan buat anak TK sama SD kelas 1. Nah menyimpulkan isi cerita gitu. Misalnya gini, ceritanya tentang Kak, ini ya Kak, nggak jelas ya Kak. Ayo tentang ini ya. Nih, nah adik-adik, yuk kita bermain dulu. Nah, coba lihat tangan Kak Dede. Nih bukunya kosong, ada kayak kosong ya, mau kita gambar, iya biasanya sarannya gambar binatang, coba kita tunjuk tangan semuanya gini, kita gambar gajah kakinya berapa, 5 katanya, 4 gitu kan, nah ya kita bikin 4, ada gadingnya ada, udahlah, gambar apa lagi, ikan, bikin gambar ikannya. Nah, gambar ikan, jadilah nanti gambarnya itu gimana ya, bantu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wah jadi, aku kan bagus, udah berwarna atau belum? Gitu kan, udah berwarna atau belum? Belum ya udah kita mau kasih warna apa? Nah nggak bisa warna merah, nah warna merah. Pertanyaannya, siapa nama tokoh dalam cerita Kak Dede tadi? Mereka jawab, kakeknya ini. Ya betul, oke. Warna apa lagi? Nah masuk warna merah. Lempar sini. Diambilnya warna merah dari kursi misalnya, mereka genggam gini ya, lempar gitu ini. Nah, warna apa lagi? Itu warna hijau. Pertanyaannya apa yang dilakukan si Mala mendapati temannya yang menangis ya gitu. Anak-anak bisa jawab. Nah, nanti terkumpullah semua warna baru dikeluarkan bukunya. Nah jadi permainannya gitu. Ada wah sudah tergawa semua gitu ya. Nah itu permainan. Nah siapa di sini suka buang-buang kertas? Siapa yang suka buang kertas, nanti lama-lama hutan kita bisa habis karena kertas terbuat dari pohon gitu. Nah kalau dia nggak mau buang kertas, kita hapus lagi ya gambar tadi supaya bisa dipakai lagi. Ya kita hapus. Sebenarnya motoriknya juga tuh melatih dia supaya konsentrasi. Dah hapus. Udah yakin, udah terhapus, yakin bisa kita pakai lagi yakin. Nah gitu lagi. Anak-anak tuh senang banget anak-anak main ini ya Bun ya. Jadi kita nggak ada yang pakai jin sulap itu. Sulap itu kan seni bermain tangan. Paham sini sampai sini Kak? Nah ya udah habis. Boleh bertanya Kak? Oh ya boleh Bu. Terima kasih Kak. Yang tadi yang berceritakan Pak Praga, kan tadi ada Mala mau pamit ke mamahnya kan. Apakah gerakan movingnya itu nanti mamanya pindah ke sini, terus nanti jadi Mala pindah lagi ke sini, apa begitu gitu? Ya itu moving. Jadi kalau kami diajar moving itu jangan terlalu jauh. 3 langkah minimal sini, 3 langkah ke sini. Bisa makan poso ya. 3 langkah ke sini gitu. Tapi kecuali ada adegan lari, udah kuasailah lari gitu. Nah, moving itu juga bisa. Kalau misalnya tokonya berdiri gini, ada di YouTube ya. Ayahnya, misalnya ayah berdiri. Ayah berarti lebih tinggi kan? Ayah, nah gitu. Aku mau pergi ke sana. Nah moving. Anakku, nah gitu. Nah perhatikan, imajinasi kita mainkan. Anakku gitu. Nah, habis itu dongeng tanpa alat peraga masih ada waktu. Oh, kita lanjutkan nanti. Oh ya udah. Ya.
Ya, kita lanjutkan nanti ya Kak ya. Kita belum masuk praktek dongengnya. Nah, nanti ya ada praktek dongeng, kita masuk praktek dongengnya. Kita sudahi dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa nanti. Siap sholat zuhur ya Kak Ika ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.